Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fikri Fauzan dengan NIM 122140008 dari kelas pemrograman web RA. Di sini saya akan menjelaskan UAS yang telah saya kerjakan yang berjudul Sinetrack. Pertama-tama, apa itu Sinetrack? Apa yang saya kerjakan? Jadi, deskripsi singkat web yang saya kerjakan adalah sebuah aplikasi untuk mencatat dan mengelola koleksi film atau series pribadi dengan fitur pengaturan status tontonan yaitu sedang atau selesai atau rencana untuk ditonton. Kemudian pengguna juga dapat memberikan rating dan komentar pada setiap film, dan juga ada tampilan antarmuka yang user-friendly dan responsif. Kenapa sih saya memutuskan untuk membuat aplikasi ini? Jadi di era digital sekarang ini konsumsi hiburan seperti film dan serial itu semakin meningkat, dukung oleh banyaknya platform streaming yang tersedia. Tapi banyak penonton tuh kesulitan melacak apa saja yang sudah mereka tonton, apa yang sedang mereka tonton, dan atau yang ingin ditonton. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu mengelola koleksi tontonan mereka secara sistematis. Aplikasi web ini dibangun untuk mendukung pengalaman pengguna dalam mencatat, mengatur, dan mereview koleksi film pribadi mereka. Berikut ini adalah entity relationship diagram dari aplikasi saya. Terdapat dua entitas utama, yaitu user dan media. Entitas user itu menyimpan informasi user seperti username dan password dengan ID user sebagai primary key, dan juga entitas media menyimpan informasi konten seperti title, genre, year, type, director, genre, status tonton, rating, poster URL, dan sinopsis dengan ID media sebagai primary key. Lanjut di sini ada fitur utama web CRUD, ada create, read, update, dan delete, di mana create itu pengguna dapat nambah film atau series ke koleksi pribadi, bisa menambah ulasan dan rating, dan juga registrasi pengguna. Untuk fitur read, pengguna dapat menampilkan daftar film dalam koleksi, melihat detail film beserta ulasan dan status, dan filter berdasarkan status, baik itu sedang ditonton, selesai, atau ingin ditonton. Kemudian juga untuk update, pengguna dapat mengubah status tontonan dari yang ingin ditonton menjadi selesai atau sebaliknya. Juga bisa ngedit ulasan atau rating film. Dan untuk delete, itu pengguna dapat menghapus film dari koleksi pribadi dan hapus ulasan yang sudah dibuat. Untuk teknologi yang digunakan, saya menggunakan untuk front end, saya menggunakan React.js, React Router, Redux, dan Redux Toolkit, Axios, dan Tailwind CSS. Kemudian untuk backend, ada Python Pyramid, PostgreSQL, SQL Alchemy, Marshmallow, Alembic, dan Bigre. Untuk arsitektur front-end-nya sendiri sebagai berikut, di mana Sinetrack sebagai folder utama menyimpan folder front-end. Kemudian ada public sebagai file statis yang berisi index.html, manifestation, dan lain-lain. Kemudian ada source, itu kode sumber aplikasi front end. Itu juga ada app, komponen, constant, feature, hooks, page, service, dan styles yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada arsitektur backend-nya sebagai berikut, di mana folder backend itu sebagai kode sumber aplikasi backend, itu ada Alembic, model, skema, service, dan views, itu juga untuk konfigurasinya tersendiri. Kemudian ada development ini itu konfigurasi untuk lingkungan pengembangan, production ini untuk konfigurasi lingkungan produksi, kemudian ada setup Py itu untuk file instalasi Python. Mungkin langsung ke bagian demo websitenya. Berikut adalah tampilan website awalnya. Apabila pengguna belum login, mungkin sambil saya jelaskan bagian grupnya. Sambil lihat ini ya. Oke, di sini pengguna bisa login atau register apabila belum punya akun. Tapi saya coba untuk login saja karena sudah ada akun. Misal, kita masukkan. Jadi, ketika login, maka di sini hasil berhasil untuk login. Berikut adalah tampilan utama, halaman utama apabila pengguna telah berhasil login. Di sini kita akan mencoba untuk membuat baru, karena di sini masih belum ada koleksi. Kita akan mencoba untuk menambahkan baru. Misal, kita masukkan ini.
Kita masukkan judulnya, tahunnya, tipenya baik itu series, dokumen, movie, atau anime, kemudian directornya, genrenya, kemudian statusnya. Misal kita di sini mau coba kita mau plan, kemudian URL posternya. Ini saya coba saja untuk mengisikan waktu. Sinopsisnya juga kita isi, dan personal note itu sih. Kemudian kita add. Setelah add maka yang telah kita series film atau media yang telah kita masukkan tadi akan muncul di My Collection ini. Mungkin kita coba lagi untuk melihat perbedaannya nanti. Kalau kita masukkan lagi. Ini kita coba movie. Oh ya, untuk yang tadi juga telah berhasil untuk di-create, akan statusnya terlihat berhasil. Action. Kita kalau kita add maka akan muncul dua pilihan seperti ini. Ada yang telah kita set sebelumnya dan yang baru kita set. Kemudian kita juga bisa filter by status. Kita bisa lihat yang sudah kita, yang apa namanya, baik itu semuanya yang kita sedang kita tonton, yang sudah selesai kita tonton atau yang akan mau kita tonton. Jadi untuk fungsi selanjutnya itu kita mau mencoba bagian read. Di sini kita tentu bisa menampilkan yang telah kita set sebelumnya, menampilkan informasi yang telah kita set sebelumnya. Bisa dilihat semuanya bisa tersampaikan, ada tahunnya, series, jenisnya, jenis media, kemudian ada apa namanya, drama, director, status, rating, sinopsis, dan notes-nya. Untuk yang selanjutnya kita mau mencoba untuk fungsionalitas update. Untuk update sendiri kita bisa klik edit seperti tadi, dan kita misalnya ingin mengubah dari yang tadi misal plan jadi watching, dan misal rating yang bertambah jadi 4, maka otomatis kalau kita update maka akan tampilannya bakal berubah, dan ketika kita masuk ke collection juga akan berubah. Oke. Seperti itu untuk update. Yang fungsionalitas terakhir mungkin untuk bagian delete. Kita coba untuk menghapus media yang telah kita set tadi. Misal kita mau menghapus ini, kita tinggal delete. Maka akan terhapus di koleksi. Dan juga untuk tampilannya, tampilan utamanya akan terlihat collection statusnya, baik itu yang sudah ditonton, yang sedang ditonton, yang telah selesai ditonton, dan yang ini ditonton. Juga ada recently edit yang telah kita add sebelumnya. Untuk demo aplikasi mungkin cukup. Sekian. Lanjut ke Ya, lanjut ke tantangan dan solusi. Jadi, tantangan dan solusi dalam pembuatan website ini, saya menemukan manajemen stats itu kompleks untuk data koleksi yang dinamis, seperti filter atau update instan. Solusi yang saya lakukan itu adalah menggunakan Redux Toolkit untuk state manajemen yang predictable dan efisien, serta async tasks untuk operasi API. Kemudian yang kedua itu validasi data di kedua sisi, front-end dan back-end. Untuk integrasi data itu sulit.
Solusinya saya itu implementasi skema validation menggunakan Marshmallow di backend dan validasi di frontend menggunakan Validators.js. Yang terakhir adalah kesimpulan dan manfaat. Sinetrack menawarkan solusi terstruktur dan efisien untuk manajemen koleksi media pribadi. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan gambaran jelas tentang kebiasaan tontonan mereka. Dan yang terakhir, memberikan platform untuk refleksi dan rekomendasi berdasarkan data pribadi. Berikut ini adalah link repository GitHub saya, bisa dicek. Semua sudah telah didokumentasikan di sini. Bisa dicek dengan berikut. Dan terakhir, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.